Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan baik yang hadir di tenda Ramadan atau demikian pula yang mengikuti dari rumah, azanillahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah sampai di penghujung hari ke-7 bulan Ramadan 1444 Hijriah, dan masih di kegiatan yang sama, yaitu kajian menjelang buka puasa bersama, di mana insya Allah pada pertemuan kali ini bersama-sama kita akan akan membahas seputar, yaitu kekeliruan seputar Ramadan. Kekeliruan seputar Ramadan. Ya, di sini insya Allah kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas ya kekeliruan atau kesalahan yang masih dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin di bulan Ramadan, ya, baik itu berkaitan dengan masalah akidah, masalah ibadah, ya, atau masalah yang lainnya. Para jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, memang sudah merupakan sunatullah, ya, ke, ataupun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu banyak salahnya, banyak berbuat salah. Hanya saja bukan berarti manusia harus ridha dengan kesalahannya. Ya, maksudnya kalau dia salah kemudian terus mengulangi kesalahan tersebut, ya, apalagi setelah tahu bahwasanya itu merupakan pelanggaran yang besar dalam syariat contohnya. Ya. Makanya untuk meminimalisir atau mengurangi kesalahan yang terjadi pada diri kita, ya, hendaknya kita belajar agama, kita belajar syariat Islam, ya, supaya penyelisihan terhadap syariat, kekeliruan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan itu terus berkurang. Syukur-syukur bila berkurang sama sekali hingga sampai tingkatan nol. Ya, walhamdulillah, masya Allah. Ya, contohnya di bulan Ramadan atau selama bulan Ramadan ketika seseorang tidak melakukan kekeliruan sama sekali, itu alhamdulillah. Atau seandainya dia memang melakukannya, maka itu kekeliruan yang masih berkutat di hukum yang mubah, ya. Maka ini luar biasa. Sehingga ya tugas kita adalah terus belajar supaya kekurangan kesalahan kita terus berkurang. Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, ya. Nah, kemudian yang sangat disayangkan para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, tidak sedikit dari kaum muslimin, ya, itu melakukan kekeliruan, kesalahan-kesalahan, bahkan sebagiannya sangat fatal, ya, bahkan sebagiannya sangat fatal, ya, sebagiannya masuk ranah akidah, termasuk dari dosa dosa besar, ya. Makanya supaya kita tidak terjerumus ke dalam kekeliruan tersebut, ya, kita akan sampaikan secara singkat, ya, beberapa kekeliruan berkaitan dengan bulan Ramadan yang masih dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin, ya. Yang pertama, kita akan bahas kekeliruan sebelum masuknya bulan Ramadan. Di antara kekeliruan sebelum masuknya bulan Ramadan, ya, yaitu sebagian dari kaum muslimin atau demikian pula kaum muslimat, ya, menunda-nunda utang puasa Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya, ya, hingga datang Ramadan berikutnya tanpa adanya udzur syar'i, ya. Jadi menyengaja 11 bulan ini ditunda-tunda hutang puasanya, ya. Padahal mungkin sebagian dari mereka hutang puasa hanya sepekan. Ya, sepekan itu sebulan selesai insya Allah. Ya, namun ketika ditunda-tunda, ya tidak diqadha, ya tidak diqadha, ini keteledoran. Ya, dia harus taubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia taubat, istighfar, ya, kemudian setelah berlalu bulan Ramadan tahun ini contohnya, maka selanjutnya dia tetap wajib mengqadhanya, ya. Berbeda ketika ada udzur syar'i, ya, mungkin sakit menahun, sakit terus menerus, ya.
atau karena alasan tertentu, maka tidak mengapa. Kemudian, di antara kekeliruan juga sebelum bulan Ramadan, ya, sebagian ada yang menyengaja berpuasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan dengan alasan atau dengan tujuan untuk menyambut bulan Ramadan atau dengan alasan untuk kehati-hatian. Ya, ini tidak diperbolehkan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini atau kama qala. Ya, janganlah seorang dari kalian itu mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya, ini tidak diperbolehkan dengan alasan kehati-hatian atau apa, ya, tidak diperbolehkan. Termasuk juga dalam masalah ini puasa yaumus syak, puasa hari yang diragukan. Kapan hari yang diragukan? Hari yang masih diragukan apakah itu akhir dari bulan Syaban atau awal Ramadan. Karena ada apa? Karena hilal tidak tampak. Mungkin ada awan atau apa ya terhalangi untuk dilihat hilangnya. Ya, ini tidak diperbolehkan kita besoknya berpuasa. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Ya. Makanya di antara sahabat yang mengatakan man soma yauma syakki faqad asa Abul Qasim kama qala. Ya. Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, sungguh dia telah bermaksiat, telah durhaka kepada Abul Qasim, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk kekeliruan ini termasuk perkara yang baru yang tidak digunakan di dalam syariat, ya, adalah menentukan masuknya bulan Ramadan dengan metode hisab, ya, dengan metode hisab yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah dengan apa? Dengan ru'yatul hilal, ya, dengan melihat hilal atau dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 berarti nanti setelahnya 1 Ramadan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sumu li ru'yatihi. Ya. Berpuasalah kalian di bulan Ramadan, ya, karena melihat hilal. Jadi karena melihat hilal bukan dengan perhitungan hisab. Ya. Di satu sisi juga mereka orang-orang yang menggunakan hisab ternyata ada beda pandangan juga. Ya. Apakah apa namanya ketika terlihat hilal 2 derajat di atas ufuk, ya, di atas cakrawala atau 3 derajat, ada perbedaan pendapat. Ya, selain daripada itu juga bahwa hal tersebut, ya, metode hisab tidak pernah digunakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, demikian pula para sahabatnya, demikian pula generasi-generasi selanjutnya. Ya, mereka terus-menerus menggunakan apa? Ru'yatul hilal. Ya. Nah, ini di antara kekeliruan sebelum masuknya atau datangnya bulan Ramadan. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, kekeliruan dalam menyambut bulan Ramadan. Kekeliruan dalam menyambut bulan Ramadan. Di antara kekeliruan yang masih dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin, di antaranya lalai dan tidak peduli dengan keutamaan bulan mulia ini. Ya. Jadi dianggap bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya, tidak mau belajar tentang puasanya, tidak mau belajar tentang ibadah-ibadahnya, atau tidak mau belajar tentang tuntunan seputar Ramadan. Ya. Ya, jadi tidak peduli dengan keutamaan bulan ini, sehingga dia juga, ya, poin kedua, tidak berbekal ilmu agama seputar puasa atau seputar bulan Ramadan. Ya, tidak tahu menahu, ya, sehingga tidak belajar, dia tidak berbekal ilmu, ya, tidak berbekal ilmu agama seputar bulan Ramadan. Yang kemudian hal tersebut, poin satu secara khusus ini bisa menyebabkan seorang apa merasa tertekan dengan datangnya bulan Ramadan, tidak nyaman, tertekan, atau apa lagi dengan kehadiran bulan Ramadan. Ini tidak sepatutnya. Ini juga kekeliruan. Kemudian ada juga yang menyambut bulan Ramadan, ya, dengan berbelanja secara berlebihan. Ya, berbelanja secara berlebihan. Yang kita garis bawahi secara berlebihan, ya. Karena bisa jadi, ya,
ada berbelanja sebelum Ramadan yang belanja ini insya Allah terpuji. Ya. Maksudnya bagaimana? Jadi dia rapel belanjanya Pak, di jamak takdim istilahnya, didahulukan. Adapun Ramadan dia pengen full beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mau 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 berasnya, mau sayur mayurnya, mau apa, pokoknya disiapkan kurang lebih 30 hari. Kalau kurang yang bahan-bahan kecil-kecil nantilah gampang. Ya, supaya dia tidak habiskan waktu ke sana kemari ya, ke supermarket atau ke pasar selama bulan Ramadan. Ya, dia rapel di jamak takdim. Nah, ini bagus. Ya, ini terpuji. Berbeda ketika berlebihan. Dia berbelanja untuk kebutuhan semestinya cukup untuk 2 atau 3 bulan yang niatnya itu akan dihabiskan dalam 1 bulan. Terjadi tidak Pak? Ya, terjadi. Makanya keluar dari bulan Ramadan yang awalnya berat badannya mungkin 70, setelah Lebaran menjadi berapa? Ya 75 aja sudah berhasil itu. Ya. Apalagi kalau sampai 80 ya. Berarti dia kan senang ya Pak, senang bahagia. Berhasil nggak? Berhasil untuk mendidik olahraganya, mendidik badannya, jiwanya yang menjadi yang perlu dipermasalahkan, jiwanya yang perlu dikoreksi. Baik. Kemudian ada sebagian ya menyambut bulan Ramadan juga mengkhususkan dengan saling bermaaf-maafan, sebagiannya mengkhususkan dengan ziarah ke kuburan keluarganya ya. Perlu disampaikan ikhwas sekalian, minta maaf tidak ada waktu khusus, ya tidak perlu dikhususkan sebelum bulan Ramadan, ya kapan saja, ya kapan saja. Kemudian juga untuk ziarah kubur, ya ziarah kubur ini tidak ada waktu khusus, tidak ada keterangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikhususkan pada hari Jumat, setelah salat Jumat, atau sebelum bulan Ramadan, atau sebelum hari raya, atau sebelum mungkin diantara salah satu dari anggota keluarganya ada hajat, ya akan memiliki hajatan, mungkin pernikahan dan sebagainya. Ya, tidak ada kekhususan seperti itu. Ya, kapan saja boleh ziarah kubur, tidak perlu dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu. Ya. Kemudian sebagian ini kekeliruan dalam menyambut bulan Ramadan. Sebagian bersiap-siap menghabiskan waktu dengan perbuatan yang sia-sia. Jadi berniat ketika bulan Ramadan itu sudah ada niat akan menghabiskan waktu yang ada, hari-hari yang ada, siang hari dengan hal yang sia-sia. Ya, dia HP-nya di-download lah game-game kira-kira yang durasinya panjang-panjang ya. Siap-siap dia nge-game ini cocok ini 2 jam 3 jam sambil nunggu buka puasa ya, atau dipersiapkan PS berapa sekarang? PS5 ya, PS5 atau apalah banyak ya game-game selain itu banyak juga. Ya mungkin lewat pakai laptop, pakai komputer juga bisa. Ya, sebagian juga ada yang meniatkan menyambut itu dengan ngabuburit. Apa sih ngabuburit sebenarnya? Hah? Jalan-jalan sore-sore gitu ya. Ya, jadi diniatkan full, pokoknya pengen sering-sering jalan-jalan keluar ke sana kemari. Ya, ini waktu sia-sia. Ya, kalau seandainya ya sekedar jalan-jalan tanpa melakukan hal yang haram, ya, secara asalnya tidak berdosa. Ya, tapi masalahnya dia melakukan hal tersebut di bulan Ramadan yang semestinya kalau dia duduk setengah jam bisa mendapatkan berapa juz? Anggap saja setengah juz atau 1 juz, alhamdulillah. Ya, lebih berfaedah daripada dia habiskan waktu untuk ngabuburit. Ngabuburit itu secara asal kalau kita baca-baca ngabuburit itu dari kata dari bahasa Sunda ya. Artinya asalnya burit-burit itu artinya waktu senja kalau tidak salah. Kata mereka, ya. Jangan diartikan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Kalau kita artikan dengan bahasa-bahasa yang lainnya, itu keunikan bahasa ya. Saya berasal dari Sumatera, dari Lampung. Lampung, orang Lampung ngomong orang gila itu lawang. Antum di Jawa lawang itu apa? Pintu. Ya. Niko anak lawang, kamu orang gila gitu.
Anehnya kita kalau bahasa-bahasa yang jelek-jelek hafal ya. Itu kekurangan kita atau kelebihan kita. Ya. Dan juga bahasa-bahasa yang lainnya. Bahasa-bahasa daerah kita aja terkadang ada yang aneh-aneh. Kita mendengar bahasa yang lainnya tertawa. Ada sebagian yang jorok menurut bahasa suku yang lainnya. Padahal menurut suku yang lainnya itu biasa saja. Nah, intinya kalau dihabiskan waktu untuk jalan-jalan tanpa faedah, ya, maka sia-sia waktu tersebut. Mending ngabuburit jalan-jalan ke tenda Ramadan, ya. Saat setengah jam menunggu kajian, ya ini berfaedah. Atau demikian pula ya dengan banyak tidur ya disiapkan tempat singgah sana paling nyaman ya. Kasurnya di double dua atau bagaimana, siap-siap tidur pokoknya. Ini juga kekeliruan ya. Atau mungkin dihabiskan waktu untuk mendengarkan musik, untuk main musik ya. Jauh-jauh ke Arab Saudi, negara yang Islam sampai sini malah beli-beli alat musik, dihabiskan waktu untuk bermusik ria. Ya, ini kekeliruan. Ya, termasuk kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu diantara kekeliruan seputar dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan dengan kekeliruan seputar makan sahur. Di antara kekeliruan seputar makan sahur adalah yang pertama melafadzkan niat berpuasa. Nawaitu somagodin an ada'i fadhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, niat seperti ini para jamaah tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sepakat bahwa mahallu an-niyah al-qalb, tempat niat itu di dalam hati. Ya. Dan hakikat dari niat itu adalah seseorang bertekad atau berazam atau berkeinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan niat. Ya, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malam hari seorang ada niat besok berpuasa, ya, maka itu sudah cukup ya. Niat itu mudah ya dan secara asal tidak dilafalkan. Kemudian termasuk kekeliruan seputar makan sahur, menyegerakan makan sahur. Termasuk seperti yang kita singgung kemarin, orang makan sahur bersama, waktu adanya jam setengah lima, contohnya, dia sahurnya jam berapa? Jam 2 atau jam 3 itu masih terlalu malam. Ya, itu terlalu malam. Kalau setengah 4, ya itu bagus. Ya. Atau jam 4, itu bagus. Ya. Jadi diakhirkan, sunnahnya diakhirkan. Kemudian, termasuk keliruan seputar makan sahur, apa yang dilakukan oleh sebagian syabab terkhusus di Indonesia, keliling-keliling dengan musik-musik, dengan lagu-lagu, dengan apa ya, dengan apa, teriak-teriak adzan jam setengah lima, mereka jam 1 jam 2 sudah membangunkan orang-orang yang bisa jadi baru istirahat ya. Ini termasuk kekeliruan ya, termasuk kekeliruan. Hal tersebut mengganggu orang ya, mengganggu orang yang baru saja istirahat ya. Apalagi kemudian dengan alat-alat musik ya, sebagainya dengan alat-alat musik. Termasuk keliruan ya, makan sahur secara berlebihan. Makanya ini kalau makan sahur secara berlebihan, bukannya secara berlebihan, setelah itu pada tarawih makan lagi, ini tanda di akhir Ramadan dia akan berhasil. Berhasil menaikkan berat badan. Ya. Dicek aja timbangannya ya. Baik, kemudian termasuk juga kekeliruan yang banyak dilakukan di negara-negara Islam adalah seputar istilah imsak. Ya. Hakikat dari imsak itu menahan diri. Ya, kapan menahan diri? Kalau sudah terbit fajar atau kalau sudah mendengar adzan. Ya. Adapun imsak yang artinya adalah tidak makan, tidak minum lagi 5 atau 10 menit sebelum adzan, ya ini keliru. Tidak ada tuntunan seperti ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang disampaikan oleh Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Silakan makan dan minum sampai jelas bagi kalian waktu fajar. Ya. Sampai terang bagi kalian mana benang hitam mana benang putih, yaitu sampai tiba waktu fajar. Ya. Jadi boleh tetap makan minum meskipun 1 menit sebelum adzan. Kemudian
Termasuk keliruan ketika ada orang tidak mau makan sahur sama sekali, masih kenyang, alasannya masih kenyang. Bangun dia, bangun makan sahur tapi tidak makan sahur. Ya, padahal seseorang sekedar kurma saja itu sudah makan sahur, atau satu teguk air saja itu sudah makan sahur. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan nikmat sahuril mukmin atamru, sebagai yang makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Ya, makanya jangan ditinggalkan sahur. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah, makan sahur kalian karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Ya, maka jangan tinggalkan makan makanan yang berkah. Ya, makan yang berkah tersebut yaitu makan makan sahur. Kemudian termasuk kekeliruan, ada sebagian yang menyengaja minum air ketika mendengar azan. Jadi sekedar apa ya, untuk menjadi perpisahan terakhir sebelum dia berpuasa. Allahu Akbar, langsung minum. Nah, minum, 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 minum. Terakhir, 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 terakhir. Nah, kalau azannya Pak bertepatan, benar-benar bertepatan dengan munculnya atau terbitnya fajar, itu batal puasanya. Ya, batal puasanya, tidak boleh. Ya. Kalau sudah Allahu Akbar, ya sudah tidak boleh makan dan minum lagi, ya. Nah, ini diantara kekeliruan seputar makan makan sahur, ya. Setelah kita menyampaikan beberapa keliruan seputar makan sahur, kita akan menyampaikan beberapa keliruan seputar berbuka puasa, ya. Di antara keliruan yang ada adalah menunda-nunda atau mengakhirkan waktu buka puasa. Puasa ahlul kitab seperti ini, ya, yang mana ini diikuti oleh puasanya orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, ya. Adapun di dalam Islam, ya, kata Rasulullah, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia senantiasa dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi buka disegerakan. Bahkan seandainya matahari sudah tenggelam, muadzin belum mengumandangkan azan, kita boleh berbuka belum? Sudah boleh, ya. Karena biasanya muadzin itu mengumandangkan azan setelah dia batalkan dulu puasanya, ya. Dia minum dulu, ya. Baru kemudian azan. Kemudian mempersiapkan menu buka puasa secara berlebihan. Ini juga termasuk kekeliruan. Tempat kita ini berlebihan nggak ini? Eh? Kurang. Antum kurang. Ya. Memang yang disiapkan berapa tadi? Maksudnya masing-masing per orang, ya, atau keluarga berlebihan. Biasanya makan dengan 2 3 menu. Saya udah tahu ini bisa sampai 15. Wah, mantap, ya. Berlebihan. Ini termasuk keliru. Kemudian di antara kekeliruan juga berdoa saat berbuka dengan doa yang tidak sahih, yang kemudian diyakini bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Terus apa lagi? Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi antara satu daerah dengan daerah yang lain ada tambahan-tambahan, ya. Sebenarnya gini, ikhwah. Eh, doa doa saat berbuka itu kan saja, ya. Ya, kemudian mau berdoa dengan doa apa saja yang baik, boleh tidak? Baru saja kita sampaikan tadi kemudian diyakini itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak benar. Ya. Yang benar, seseorang itu berdoa dengan apa? Ini sayangnya hanya terjemahan saja ini di sini, ini keliru, ya. Lafaz Arabnya. Ya, seorang ketika mau makan doanya Bismillah. Setelah makan minum, ya, ya, apa doa? Zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, sesuai dengan tuntunan. Kemudian di antara kekeliruannya adalah mengadakan kegiatan buka puasa bersama akan tetapi tidak peduli dengan sholat maghrib. Bahkan sebagian ada yang hari keberapa coba enaknya dimulai buka puasa bersama? Kapan, Mas? Ramadan keberapa enaknya dimulai buka puasa bersama? Kalau di Indonesia, hari ketiga. Mungkin hari pertama biasanya sama keluarga, hari kedua sama siapa? Tetangga, hari ketiga sama masyarakat. Biasanya gini,
Anggap saja hari ketiga buka puasa bersama dengan teman-teman SD, ya. Besoknya lagi bersama teman-teman SMP, besoknya lagi bersama teman-teman SMA. Maksudnya dengan teman-teman lama. Kemudian besoknya lagi dengan teman-teman kuliah. Besoknya lagi dengan teman-teman geng, pergaulan, circle-nya. Kemudian besoknya lagi dengan siapa? Ya. Setiap hari buka puasa bersama. Tapi salatnya wallahu taala alam. Yang terkadang menjadi masalah juga tidak memedulikan laki perempuan apa? Laki perempuan bercampur, berbaur ya. Ini kekeliruan ikhwas sekalian ya. Ini termasuk kekeliruan. Makanya seandainya orang memerlukan buka puasa bersama, perhatikan waktu sholat ya. Perhatikan waktu sholat ya. Sholat bersama berjamaah ya. Cari seandainya mau di warung makan atau tempat makan, cari yang ada musallanya atau yang dekat dengan masjid. Kan bisa di booking tempat biasanya telah di booking oleh keluarga besar jamaah Islamic Center Damam gitu ya. Nah, keren. Ya. Tinggal nanti setelah takjil, salat, baru makan besar. Tapi jangan berlebihan juga, nanti ada salat tarawih. Kemudian sebagian di antara keliruan saat berbuka, sebagian berbuka puasa dengan menghisap rokok. Nah ini ya, dengan menghisap rokok. Ini juga tidak dibenarkan. Entah dengan termasuk ashabul yamin atau ashabus shimal ya. Ya. Allahu Akbar, rokok dulu dia. Ya. Ini termasuk kekeliruan juga. Ya, rokok itu adalah keburukan. Tidak ada para ikhlas sekalian, tidak ada kesepakatan melebihi kesepakatan rokok ini. Ya, maksudnya yang sepakat akan buruknya rokok ini bukan hanya kaum muslimin, ya, tapi hatta orang-orang kufar, hatta para dokternya, semuanya sepakat bahwa rokok itu adalah buruk. Ya, bahwa rokok adalah buruk. Ya, makanya ini termasuk keliruan. Sunnahnya buka dengan apa? Kurma. Kalau tidak ada rutab, kalau tidak ada dengan kurma, kalau tidak ada dengan air. Ya. Baik. Kemudian di antara kekeliruan selesai tadi ya, kita masuk selanjutnya kekeliruan umum seputar puasa dan seputar Ramadan. Ya. Nah ini kekeliruan yang pelakunya melakukan dosa besar. Apa itu? Meninggalkan puasa tanpa adanya udzur syar'i karena malas. Ya tadi menyambut bulan Ramadan dengan malas-malasan, dengan tidak nyaman, akhirnya malas berpuasa. Kalau di depan orang, dia menampakkan dirinya berpuasa. Ketika masuk kamar, kulkas dibuka. Ya. Nah ini masalah besar. Ya. Dia telah meninggalkan salah satu dari rukun Islam, ya, yaitu berpuasa di luar Ramadan. Kemudian juga sebagian ada yang melakukan seperti itu ditambah lagi ini itu termasuk dosa juga bahkan tidak diampuni kata Rasulullah SAW termasuk orang yang tidak diampuni. Apa itu? Sengaja menceritakan dosa besar tersebut. Ya. Hei bro, saya hari ini tidak puasa. Bangga dengan bangganya dia bercerita bahwa saya dirinya tidak berpuasa. Ya. Ini termasuk mujaharah, terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Dan ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ya. Kemudian di antara keliruan umat seputar puasa dan bulan Ramadan, ya, menghabiskan siang hari di bulan Ramadan dengan banyak tidur, adapun malam harinya dengan begadang. Ini begadang yang tanpa ada kepentingan, ya. Mungkin hanya untuk main catur, untuk ngobrol ngalor ngidul, ya, untuk apa? Untuk duduk di siskamling ya, atau di pos kamling di Indonesia atau di perempatan, mak gitar-gitaran. Intinya tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Mengganggu orang yang mau pergi atau pulang dari taraweh, ada cewek lewat dicuitin, iwit itu ya. Kemudian sendalnya di disumputin apa sumputin itu? Hah? Nah, ini tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Ya. Kemudian juga termasuk kekeliruan seputar puasa, ya orang marah-marah dengan alasan sedang berpuasa.
semestinya puasa itu menghalangi dirinya untuk marah-marah, bukan malah marah-marah dengan alasan sedang berpuasa. Saya ini sedang berpuasa, jangan macam-macam sama saya. Ya. Ini kekeliru. Kemudian termasuk kekeliruan juga dari sebagian orang ya, tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Ramadaniyun. Mereka kalau di bulan Ramadan beribadah, tapi sebelum dan setelahnya kemudian hilang sama sekali. Ya, memang ketika di bulan Ramadan itu bagus ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Semestinya dipertahankan untuk setelah bulan Ramadan. Ya. Adapun ketika hanya kenal dengan Allah di bulan Ramadan, kemudian sebelum dan setelahnya tidak, ya ini termasuk tercela. Termasuk golongan yang tercela yang disebutkan oleh para ulama, yaitu Ramadaniyun. Yaitu orang yang tidak mengenal Rabbnya kecuali hanya di bulan Ramadan. Semestinya kita mengenal Allah itu sepanjang tahun. Ya. Kemudian, sebagian di antara keliruan ya, ada orang yang berpuasa tapi kurang peduli dengan sholat 5 waktu. Baik dia jarang-jarang mengerjakannya atau bahkan meninggalkan secara totalitas. Na'udzubillah. Kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu, para jamaah sekalian, ulama menjelaskan puasanya tidak sah, ya, karena perjanjian ya antara Islam dan kekafiran adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Na'udzubillah. Alangkah banyaknya di tengah-tengah kita orang yang KTP-nya Islam ya, tapi meninggalkan sholat ya. Kemudian anehnya dia puasanya rajin. Ini keliru ya. Semestinya sholat 5 waktu dia jaga pertama ya. Kemudian puasanya juga dijaga. Kemudian di antara kekeliruan seputar puasa juga ya, seputar Ramadan secara umum, berpuasa dari makan dan minum atau dari pembatal-pembatal puasa tapi tidak berpuasa dari maksiat ya. Contohnya apa? Ya, gosip, riba, namimah, bohong, curang, mengurangi timbangan, mencuri, mencuri sendal, merampok. Oh, kelas kakap kalau merampok, ya, ngeri ya. Mencuri kotak amal dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk kekeliruan ya. Ini tentu termasuk dosa, melakukan kemaksiatan yang jelas itu adalah dosa. Kemudian termasuk kekeliruan juga berpuasa di bulan Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi ada niat setelah bulan Ramadan kembali melakukan kemaksiatan. Jadi meniatkan kemaksiatan nanti setelah keluar dari bulan Ramadan. Ya, ini tidak diperbolehkan juga. Ya, justru semestinya dengan habisnya bulan Ramadan, ya dia berharap mohon pada Allah semoga keadaannya menjadi semakin lebih baik lagi. Ya. Nah, apabila demikian, ya maka ya orang seperti ini tentu tidak dibenarkan. Ya. Pada jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, kesalahan-kesalahan seputar bulan Ramadan tentu banyak ya. Namun apa yang disampaikan itu sudah lumayan banyak ya dari kesalahan yang ada dan semoga mencukupi untuk kajian yang singkat pada sore hari ini dan semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya ya agar kita bisa ya dengan izin Allah bisa berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita mohon pada Allah semoga Allah senantiasa memberi taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kita, kemudahan, kelancaran untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sebagaimana kita mohon pada Allah semoga Allah memberkahi waktu kita di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ini saja para jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.